Yo, balik lagi sama gue di channel Berarti. Dan ya, pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate untuk si Bitcoin ya. Dan altcoinnya itu adalah LTC. Kemarin juga udah saya update untuk si Bitcoin dan OP. Dan Polygon juga ada ya, Matic teman-teman. Dan ya, sedikit reminder lagi untuk si news event penting di minggu ini tanggal 23 sampai 26-nya. Ini seperti ada bullion permit, service PMI, new home sales ya. Ini sekitar jamnya itu biasanya rata-rata dari jam 7 malam ke atas sampai jam 9 setengah 10 lah biasanya teman-teman. Dan yang paling penting ini ada tadi saya lihat, nah ini FOMC meeting minutes ini jam 1 subuh ya. Ini pada tanggal 25 Mei. Jadi bisa di-prepare lah untuk teman-teman sekalian. Ini bisa diperhatikan beberapa rilis penting tanggal 23, 24, 25 dan di 26. Paling penting itu di tanggal 25 sih sebenarnya ada FOMC meeting minutes teman-teman ya. Jadi itu sedikit reminder atau info di awal video ini untuk teman-teman, reminder juga mungkin ya bisa di-prepare untuk minggu ini beberapa hal yang penting nih seperti crude oil dan lain sebagainya lah ya. GDP juga ada ya. Oke, jadi tanpa basa-basi kita akan bahas dulu untuk si Bitcoin secara daily time frame. Jadi secara daily kurang lebih masih sama, dia cuma sideways aja ya di sekitaran 26.500 sampai 27.600-an dolar lah ya. Dan masih sama untuk info yang kemarin saya sampaikan ya. Jadi masih possible untuk si Bitcoin sekali lagi turun ya dengan istilahnya anggapan seperti ini. Dari sini ngejar wave 1, kemudian wave 2, wave 3, kemudian di sini ongoing wave 4 biasanya kan agak sideways, agak makan waktu lama gitu ya. Wave 4 untuk OTW atau finishing ke wave 5-nya, yaitu di sekitar 25.000 dolar, 24 ribuan dolar lah, sekitar area itu. Yang sebelumnya kita bisa lihat juga menjadi support dan resistance juga lah pada pergerakan si Bitcoin sebelum-sebelum ya teman-teman. Kemudian nadarnya juga kemarin juga sudah saya sampaikan. Di sini juga bisa terbentuk sebuah channel ya teman-teman. Di sini kalau saya hubungkan untuk bagian bottomingnya dari price action si Bitcoin ini 1, 2, 3. Kemudian untuk bagian atasnya juga ya di sini 1, keduanya ya dia bergerak di dalam sebuah channel juga bisa dibilang ya teman-teman. Tinggal kita lihat aja, kemarin juga sudah saya sampaikan jikalau memang skenario dead cat box ini benar-benar terjadi ya dia nggak bakalan visit dulu nih. Ya bahkan sampai ke bagian atas ya lebih condong untuk bahkan ngetes nih di bagian trendline bawah ini, plus juga secara zonasi dapat nih di box orange ini gitu ya. Karena kita bisa lihat juga secara daily-nya terbentuk sebuah bearish engulfing dua malah ya. Di sini bearish engulfing nih ya. Kemudian di sini juga bearish engulfing pada 20 dan 21 Mei 2023. Dimana juga pergerakan sebelumnya ini juga ya cuma di sekitaran Fibo atau retracement 0,3 sampai 0,5-nya. Dan juga di situ ada EMA 21334 belum mampu di break sama si Bitcoin. Dia masih slowly di situ. Dan ya kita bisa juga makin lama ini pemantulan yang pertama dari buyersnya, kemudian di sini pemantulan yang kedua ini ya makin lama makin melemah lah pemantulannya, tidak sesignifikan yang pertama. Jadi ya bisa diperhatikan atau diwaspadai jika memang untuk penurunan lebih lanjut pada si Bitcoin ya. Palingan ini secara daily yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman. Oke guys, jadi another view untuk si Bitcoin juga sempat saya sampaikan ya. Di sini terbentuk sebuah head and shoulder cukup besar ya kan. Kemudian juga di sini adanya trendline support atau neckline lah ya dari si head and shoulder ini. Jadi sempat saya bagikan juga di sekitar 27.700-an dolar itu menjadi key levelnya untuk si Bitcoin. Dan ya kita bisa lihat di sini terakhir kali dites pada 15 Mei 2023 bikin tail candle aja, kemudian berangsur turun sampai posisi saat ini. Ya, sekarang ini dia lagi mencoba bertahan di kisaran area ini nih. Ya, support di sini 26.600-an, 26.500 dolar. Nah, kalau misalkan kita telaah lagi nih ya, untuk posisi saat ini kita bisa pergunakan juga sebuah trendline ya di sini. Oke, sebentar nih saya tandain dulu. Di sini trendline resistance ya. Kemudian di sini juga terbentuk sebuah trendline support. Oke, jadi dia bermain lagi di dalam sebuah channel teman-teman ya. Prosesnya nanti tinggal kita lihat lagi aja apakah memang akhirnya dia drop lagi bahkan ngetes ke sampai kisaran bawah sini di sekitar 26.300-an, 26.200-an dolar di trendline support ini, plus juga ini menjadi zonasi ya dari level ini. Nah, di sini tuh pas ya teman-teman. Ini di sekitar 26.300-an dolar. Ini terakhir kali pun ngangkat harganya nih si Bitcoin, mampu bertahan lah di sini, create base sedikit pada pergerakan 12 Mei 2023. Jadi ini menjadi area kuncinya untuk si Bitcoin yang nanyain jikalau memang akhirnya si Bitcoin itu lebih memilih terbreakdown dulu ya. Let's say dia ngetes di sini mantul dikit, malah dia terbreakdown, retest gitu ya. Mungkin bisa dimanfaatkan waktu retestnya untuk dia mungkin lanjut turun lagi.
mungkin ngisi di sekitar 25.800, 25.300, 25.000 atau bahkan nih 24.500 dolarnya ya. Jadi palingan ini ketika memang momentumnya dia udah breakdown dan retest dari box merah ini baru mungkin bisa dimanfaatkan, atau memang dari kisaran sini dia lanjut turun pun masih bisa naik ya, naik sampai sebatas mana ya, palingan target kita lihat dulu nih. Kalau misalkan dia naik sebatas mana, palingan target kita itu lihat ke box putih nih di sekitar 26.600-an, dan bagian atasnya itu masih di trendline resisten dari si channel ini ya. Ini berarti di sekitar 26.900-an dolar lah untuk si Bitcoin kalau kita lihat dari channel ini teman-teman ya. Next, ini untuk pembahasan kemarin sudah sempat saya bagikan ya, sempat saya sharingkan juga, ketika memang si Bitcoin ini malah naik ya perlu diwaspadai, karena box warna hijau itu menjadi area kuncinya dia gitu ya. Ini zonasinya sempat sudah saya sampaikan juga, ini area kuncinya. Jadi kalau misalkan selama belum mampu break ini ya big possibility bisa aja malah lanjut turun balik kandang lagi nih ke box merah ya. Ini kemarin juga sempat saya sampaikan atau saya sharingkan juga di video Bitcoin kemarin, karena memang biasanya seperti itu di weekend seolah-olah naik mampu break, kepentok nih ya di area resistennya, balik kandang lagi, endlosor lagi, balik kandang gitu teman-teman. Kemarin juga sudah saya sampaikan di hari minggunya. Dan ya kita mendapati di sini malah dia udah terbreakdown gitu ya, lebih parah lagi gitu ya dari yang saya sampaikan di box merah ini di sekitar 26.700-an, 26.800-an dolar. Jadi kalau misalkan support ini sudah terbreakdown, maka kita harus lihat proses waktu dia pullback ya sekali lagi. Ya di sini udah terbreakdown, proses pullback harus diperhatikan. Jikalau memang di sini mendapatkan another rejection lagi, maka big possibility dia bakalan coba mengejar beberapa area bawah seperti 26.400-an, kemudian di 26.100-an dolar ya. Jadi palingan ini dulu kalau kita lihat secara time frame yang lebih kecil untuk si Bitcoinnya, apakah ketika dia retest itu perlahan gitu ya, korektif, atau malah impulsif ya, impulsif mampu break retest untuk lanjut naik lagi ya, bahkan ngejar bagian atas di 27.200-an dolar. Jadi palingan itu yang perlu diperhatikan concernnya ketika memang si Bitcoin ini retracement ke area atas ini ya. Ini menjadi kunci atau key level pergerakan si Bitcoin saat ini kalau kita lihat lebih detail lagi ya. Next, ini untuk si LTC. LTC secara time frame 4 jam masih sama seperti pembahasan saya kemarin ya. Ini garis putih ini menjadi swing high-nya dia terakhir secara time frame 4 jam pada pergerakan di 26 April gitu ya. Jadi kita perlu perhatikan jikalau memang terakhir di sini nih mendapatkan rejection terakhir kali di testing ya, kemudian dia berangsur turun lagi gitu ya. Dan di area sini kita bisa lihat mendapatkan rejection lagi walaupun dia sempat lewatin seperti apa ya namanya, false break lah teman-teman ya. Seperti false break, kemudian dia berangsur drop. Tapi yang menarik adalah si LTC ini bisa dibilang tahan gitu ya, tahan badai atau cukup melawan arus ketimbang si Bitcoinnya. Kita bisa lihat di sini reversal dan akhirnya tersideways secara time frame 4 jamnya. Nah, di sini posisinya dia create base atau yang membuat range lah ya, teman-teman. Sideways di sini. At least dia masih mampu bertahan di atas EMA 21 dan 34 nih, time frame 4 jam. Selama LTC masih mampu bertahan di sini dan range sideways-nya ini ya, berarti bagian bawah itu di sekitar 90,6 dolar, bagian atas itu di sekitar 93-an dolar lah ya. Nanti tinggal diperhatikan ketika memang dia sudah mampu break retest, balik lagi seperti biasa ya. Dia ketika mampu break dulu nih retest untuk lanjut naik, itu baru mungkin bisa dipertimbangkan lah untuk teman-teman ya waktu posisi retestnya. Ngejar kisaran berapa bro? Seperti 96 dolar, kemudian di 103 dolar dan lain sebagainya. Tapi jikalau memang dia terbreakdown dulu gitu ya, di sini dia breakdown dulu, closing di bawah, closing di bawah apa namanya, ada 134 dan juga range sideways-nya dia, at least area ini yang perlu diperhatikan nih, di sini dulu nih, di 89 dolar. Ya sekitar 89 dolar. Ketika dia retracement atau yang ngetes lagi di 90,5 dolar, 90-an dolar gitu ya. Ini mungkin bisa menjadi area pantauan. Ketika di situ nggak kuat, under rejection ya mungkin akan visit beberapa area target seperti 86,6, 84 dolar, kemudian di 82 dolar ya untuk si LTC. Jadi itu quick update untuk LTC, beberapa area yang mungkin bisa menjadi bahan pertimbangan lah untuk teman-teman sekalian ya. Ketika memang dia retracement udah terbreakdown gitu ya, ngejar beberapa area targetnya juga sudah saya sampaikan ya untuk teman-teman sekalian. Jadi kita pantau secara time frame hourly biar dapatnya itu lebih detail lagi area-areanya gitu ya.
Dan ini menjadi area kuncinya atau concern saat ini karena dia cuma create base. Dan ya kita perhatikan dulu aja apakah dia lost momentum ataupun dia mampu break. Ya balik lagi ketika dia retrace itu mungkin bisa menjadi bahan pertimbangan untuk teman-teman ya untuk mengambil long ataupun short karena posisi saat ini pun lagi di tengah-tengah nih ya. Jadi itu aja untuk update LTC dan juga Bitcoin. Hopefully bisa terbantu. Jangan lupa analisa kembali sebelum make decision atas transaksi kalian masing-masing. Jadi palingan itu aja. Kalian jangan lupa bisa request juga untuk update besok ya altcoin itu apa. Dan ya sampai jumpa untuk next video. Salam profit.